Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman kembali untuk ngaji bareng di sini. Kali ini yang akan kita bahas adalah orang yang tidak pernah mendengar dakwah Islam, apakah akan selamat di akhirat nanti? Oke, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Orang yang tidak pernah mendengar dakwah Islam, yang dimaksud di sini adalah dakwah Islam, maksudnya adalah aslud dakwah. Aslud dakwah itu adalah dua kalimat syahadat. Jadi kalau orang tidak pernah mendengar dua kalimat syahadat, aslud dakwah ini, maka dia termasuk bagian dari orang yang belum mukallaf. Kan sudah saya bilang kepada teman-teman semuanya bahwa syarat untuk menjadi mukallaf itu disebut mukallaf adalah 3 hal. Dan ketiga-tiganya harus terjadi. Harus sempurna semuanya. Tiga-tiganya, terpenuhi tiga-tiganya. Berbeda dengan baliw. Kalau baliw tinggal memilih di antara bagian yang ada. Tapi kalau mukallaf memang harus terjadi semuanya, baru disebut mukallaf. Kalau orang mukallaf itu seperti yang sudah kita sebutkan dan kita rinci satu persatu maknanya, pengertiannya, penjelasannya. Disebut mukallaf adalah orang yang baliw, berakal sehat dan mendengar dakwah Islam. Maksudnya aslud dakwah yaitu 2 kalimat syahadat. Baik mendengar dari orang yang adzan, atau mendengar dari khutbah, atau dari manapun. Misalnya. Jadi, kalau orang yang tidak pernah mendengar aslud dakwah ini, 2 kalimat syahadat, maka dia belum masuk bagian dari orang mukallaf. Nah, orang seperti ini termasuk ahlul fatrah juga, sama seperti ini juga. Orang yang belum pernah mendapatkan utusan, bertemu dengan utusan Allah. Seperti contohnya 2 orang tua Rasulullah. Kedua orang tua Rasulullah selamat di akhirat karena kenapa? Karena hidup di masa senggang kenabian. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun. Dari berakhirnya Nabi Isa sampai itu masa senggang, masa enggak ada kenabian itu, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kurang lebih 500 tahun. Jadi kan makanya masa senggang ini disebut masa fatrah. Jadi orang tua Rasulullah termasuk bagian di situ. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, dan kami tidak akan mengazab mereka hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi mereka hidup di masa fatrah itu, masa senggang kenabian. Ini alasan yang pertama.
Yang kedua, ada juga penjelasan dari guru bahwa katanya kedua orang tua Rasulullah ini keistimewaan khusus untuk kedua orang tua Rasulullah. Beliau dihidupkan, kemudian dijadikan seorang muslimah, kemudian diwafatkan kembali. Dan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Jadi kedua orang tua Rasulullah itu selamat. Itu keputusan dari seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka katanya. Na'udzubillah. Mereka berlandaskan kepada hadis inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Itu maksudnya. Jadi mereka mengklaim bahwa ini hadis sahih. Bahwa ini hadis yang bisa digunakan. Padahal ini menurut para ulama ini adalah hadis dhaif. Jadi tidak bisa digunakan. Tapi di dalam ahlus sunnah, hadis dhaif juga itu bisa digunakan. Tapi hanya di dalam 5 hal kalau tidak salah. Salah satunya adalah kalau berkaitan dengan fadailul a'mal. Ini salah satunya yang saya ingat. Jadi bisa digunakan selama itu berkaitan dengan masalah fadailul a'mal, tentang keutamaan amal. Ada 5 hal kalau tidak salah, tapi saya lupa. Jadi bagi teman-teman yang ingat silahkan letakkan di kolom komentar. Nah seperti itu dulu mungkin ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila perlu ada yang ditambah, silahkan ditambah oleh teman-teman, disempurnakan. Apabila ada kekeliruan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat juga teman-teman, jangan sampai lupa bahwa membagikan kebaikan kepada orang lain itu pahala. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu pahala. Pahala sekarang mudah banget didapat. Kita punya HP bersama. Kalau ada yang berbentuk video seperti ini, di-share, dibagikan ke teman-temannya. Siapa tahu ada salah satu di antara mereka mengamalkan. Nanti kalian juga akan mendapatkan pahalanya. Apalagi kemudian orang-orang dari mereka kemudian ngajak untuk nonton bareng, kan semakin banyak yang bisa untuk saling sharing di sini, untuk saling memperbaiki. Subhanallah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.